Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis dan Bunda Yuki. Di video sebelumnya, usia yang sudah kita bahas itu usia 6 tahun, usia 8 tahun, dan 10 tahun. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keunikan anak berusia 7 tahun. Langsung saja kita simak seperti apa Bunda Yuki akan menjelaskan keunikan anak-anak kita yang berusia 7 tahun. Silakan. Ya, kita kita sampai di anak usia 7 tahun ya. Kalau usia 7 tahun ini punya keunikan sendiri gitu ya. Jadi anak usia 7 tahun ini cenderung memiliki emosi yang lebih ekstrim gitu ya dibandingkan dengan usia yang 6 tahun sebelumnya. Artinya kita melihat anak-anak usia 7 tahun itu lebih moody. Ngambekan. Jadi suka ngambek, kemudian merajuk tuh apa? Iya. Ya, ngambek ya. Terus apalagi ya? Kalau usia 6 tahun kan lebih ke kognitifnya. Oh iya, kalau 7 Berubahnya tahun di situ. Jadi sering komplain kalau di usia 6 tahun. Tapi kalau di 7 tahun ini lebih ke perasaannya gitu. 7 tahun itu lebih sensitif perasaannya, emosionalnya. Jadi kadang males, pas lagi semangat banget, pas kemudian lagi males ya males aja gitu. Jadi benar-benar tergantung moodnya seperti apa. Nah terus kadang-kadang kalau istilah orang sekarang tuh baperan gitu loh. Jadi dikit-dikit tuh ngambek, itu anak 7 tahun tuh punya kebiasaan begitu gitu. Jadi inilah yang kemudian membutuhkan kesabaran kita juga orang tua untuk sabar membersamai anak kita yang usia 7 tahun karena memang waktunya mereka itu sangat moody dan sensitif perasaannya. Apalagi nak? Kalau anak 7 tahun ini, jadi kalau anak 7 tahun itu dia bisa lebih fokus ke hal-hal yang dekat dengan matanya. Jadi kalau saya perhatiin sih, makanya kadang-kadang anak-anak itu kalau baca buku, kalau nulis, kalau nonton harus deket gitu ya. Karena ternyata memang di usia ini mereka itu lebih fokus dengan hal-hal yang ada di dekat matanya. Sehingga pada saat kita mengingatkan gitu ya, kita bukan langsung menjudge mereka ini. Kamu nih kalau nonton deket-deket banget sih gitu ya. Emangnya nggak bisa kelihatan gitu ya. Ya memang kenyataannya memang mungkin mereka emang nggak bisa melihat, udah dari sononya bukan maunya dia gitu ya. Jadi kita mengingatkannya itu juga dengan cara yang baik gitu. Oh kalau kamu nonton jauh-jauh nggak kelihatan ya gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat terlalu dekat nanti matamu bisa sakit. Jadi kita jelaskan efek dari kalau melihat sesuatu itu yang terlalu dekat, bukan langsung menjudge anak itu suka begini suka begitu nanti kamu matanya sakit lah segala macam gitu ya. Itu berbeda gitu ya. Kemudian anak usia 7 tahun ini juga dia suka yang sesuatu yang rutinitas, kemudian terstruktur ya. Makanya kenapa anak-anak usia 7 tahun ini dia mulai suka untuk berangkat ke sekolah. Idealnya sekolah itu sebetulnya umur 7 tahun. Ya. Makanya kenapa kalau di pemerintah kan masuk SD itu 7 tahun gitu ya. Karena ternyata di fase ini anak itu memang justru lebih suka dengan sesuatu yang rutinitas, artinya berangkat pagi, pulang jam segini, suka dengan gitu. Sesuatu yang teratur. Ya, dengan sesuatu yang teratur. Beda dengan mungkin anak di bawah 7 tahun, lebih banyak bermain, lebih banyak hal-hal yang lebih suka yang gitu-gitulah yang tidak teratur gitu ya. Tapi yang 7 tahun ini memang fasenya mereka suka sesuatu yang rutinitas gitu ya, teratur. Dan apa yang sudah baik menurut mereka, sudah nyaman, sudah enak tuh nggak pengen berubah gitu. Kalau misalnya sekolah, dia udah akrab sama gurunya, dia udah dekat sama gurunya, dia akan jadikan sosok guru itu adalah menjadi sosok sahabatnya gitu. Nah ketika ada pergantian guru, nah makanya seringkali itu anak-anak itu sedih, kecewa kalau misalnya gurunya yang udah enak ngajar itu diganti gitu. Jadi prinsipnya anak-anak 7 tahun nanti kalau kita amatin di rumah kita, mereka itu suka yang
sudah rapi, terstruktur, terus meskipun itu menjadi rutinitas, kebiasaan, dia suka. Jadi besok ngapain dan seterusnya gitu. Itu yang kemudian dicintai oleh anak 7 tahun gitu. Karenanya juga mereka ini seringkali menjadi anak-anak yang sebetulnya jadi idealis ya, jadi perfeksionis gitu. Ya, jadi apa-apa tuh harus sempurna. Kalau misalnya nggak sempurna, mereka itu seringkali kecewa. Jadi orang tua pun perlu hadir untuk kemudian membersamai anak-anak ini. Karena mereka pengen segalanya sempurna dan seterusnya, orang tua perlu hadir untuk kemudian mengajarkan juga kepada anak tentang pentingnya rasa syukur, pentingnya penerimaan, pentingnya kemudian menghadapi realita gitu. Jadi boleh saja berharap sesuatu yang sempurna, tapi kita fokus lagi ke usahanya untuk sampai di titik sempurna yang kita inginkan. Tapi apapun hasilnya, kita perlu belajar untuk menerima itu dan memperbaiki lagi nanti cara kita belajar di masa yang akan datang gitu. Itu apalagi Anak usia 7 tahun itu dia lebih suka berbicara atau berkomunikasi itu one to one. Artinya dia lebih One suka on one. one on one, one to one. One on one. Iya. Intinya Jadi pokoknya ngobrol berdua. ya. Jadi dia itu lebih suka itu ya ngobrol berdua gitu ya. Kalau saya melihat mungkin anak kita gitu ya, kapan ini kita pergi berdua gitu ya, kapan bunda ada acara adik mau ikut gitu kan. Nah itu ternyata memang mereka suka ngobrol itu hanya berdua. Jadi mungkin dari hati ke hati gitu kali ya, dia cerita tentang apa, kemudian dia bertanya tentang apa gitu ya. Kemudian anak usia 7 tahun itu juga ini suka mengirim notes, pesan-pesan lewat kertas-kertas gitu ya. Barangkali dulu mungkin kayak adik Mas Zaya gitu ya, suka ngirim nulis pesan gitu kan untuk bunda gitu kan, ngirim sesuatu gitu. Ternyata anak usia 7 tahun itu suka seperti itu gitu. Artinya kalau misalnya gitu ya anak di rumah kemudian kita ajak ngobrol dia tidak fokus gitu ya, atau mungkin dia nggak suka barangkali gitu ya, itu di keramaian ada orang lain di sana. Padahal kan anak usia segitu memang lebih suka ngobrolnya itu berdua. Artinya kalau kita memberikan nasihat atau kita mengingatkan, itu lebih baik kita ajak dia untuk keluar dari keramaian itu, kemudian kita ngobrol bareng berdua. Bukan yang misalnya di tempat umum nih kita lagi pengen nasehatin kemudian adek gitu atau kakak gitu ya, nggak boleh kayak gitu gini segala macam. Itu di keramaian mungkin itu pesannya mungkin nggak bakalan masuk gitu ya, karena dia nggak suka gitu. Nah caranya kita, karena kita tahu mereka usia 7 tahun tuh lebih suka untuk ngobrol berdua, itu ya kita tarik si anak ini, kita ajak ngobrol berdua, kita nasehatin berdua, mungkin itu lebih efektif. Atau juga bisa dengan mengirimkan notes tadi, karena anak usia segini tuh lebih suka gitu dengan catatan-catatan tuh seperti surat gitu kali ya. Bisa jadi gitu kita mau memberikan pesan atau nasihat ke anak kita tuh pakai surat gitu ya. Adek gitu kan, bunda mau pergi nih gitu, nanti minta tolong adek yang baik ya. Itu di kertas gitu kan, kemudian dilipet terus ditempelin di kulkas misalnya seperti itu, tulis buat adek atau buat kakak. Itu mungkin mereka lebih suka seperti itu. Dan kalau sudah suka itu pasti kan apapun yang dia dapatkan itu langsung terekam gitu ya. Kalau nggak suka bisa jadi jangankan masuk ke telinga atau masuk ke pikirannya gitu, paling cuman asal gitu aja. Jadi seperti itu anak usia 7 tahun. Jadi yang poin-poin penting lebih perlu diperhatikan di anak umur 7 tahun itu adalah sentuhan kita kepada perasaannya. Itu ya poinnya, karena memang mereka ini adalah fase emosional ya, berbeda dari fase 6 tahun itu lebih stimulus itu kan logikanya. Dia bakal jadi anak bawel banget, banyak nanya, banyak komplain, itu umur 6 tahun. Tapi pas 7 tahun dia udah mulai moody tadi itu. Nah, orang tua tuh
mulai perlu lebih fokus memberikan perhatian pada perasaan anak ini, sehingga dia merasakan bahwa dia punya orang tua yang mencintai dia, punya orang tua yang menyayangi dia, punya orang tua yang peduli pada dirinya, agar si anak ini tumbuh dengan suasana yang tenang. Karena kalau misalnya orang tua nggak hadir di fase ini, inilah yang nanti membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang suka mengganggu temannya. Inilah yang kemudian nanti bahkan bagi sebagian orang, inilah kondisi yang bikin anak ini jadi pembuli misalnya gitu, karena dia mungkin badannya besar dan seterusnya, tidak dapat perhatian di rumah. Secara psikologisnya dia kemudian depresi, karena memang moody tadi itu efeknya bisa sampai ke sana gitu. Nah, depresinya ini dilampiaskan kepada teman-temannya, jadilah dia anak yang ngeselin, anak yang kemudian suka cari gara-gara, ngerjain orang dan seterusnya. Nah, kita nggak mau begitu anak kita, maka pastikan kita memberikan perhatian kepada perasaan anak kita, peduli pada perasaan ke anak kita, kemudian mengantisipasi itu agar jangan sampai anak kita tadi itu masuk ke dalam emosi-emosi yang negatif gitu. Kemudian di sisi lain, karena memang mereka akan jadi orang yang perfeksionis, akhirnya kan gampang kecewa. Jadi udah moody, gampang kecewa gitu ya. Nah, ini juga kita perlu hadir untuk kemudian mengajarkan pada anak kita tentang penerimaan, tentang kemudian kesadaran bahwa kita sangat mungkin punya keinginan ya, bahkan sangat mungkin punya banyak keinginan, tapi tidak semua keinginan kita itu harus kita dapatkan ya, karena memang kenyataannya tidak semua yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan. Ini anak-anak perlu diajarkan juga begitu. Berkeinginan boleh, bercita-cita boleh, punya harapan boleh, tapi kita perlu sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Sehingga kelapangan hati untuk kemudian menerima kenyataan ini juga perlu ada, agar anak kita hatinya tetap tenang, hatinya tetap bahagia apapun yang kemudian terlewati gitu. Jadi diajarkan juga pada anak-anak kita bahwa ketika kita menginginkan sesuatu dan ternyata tidak diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik buat kita. Bisa jadi apa yang kemudian kita anggap baik menurut Allah ternyata bukan itu yang baik bagi kita. Apa yang kemudian kita anggap tidak baik ternyata itu episode yang diberikan Allah pada kita, justru itulah menurut Allah yang paling baik buat kita. Yang hal-hal seperti ini perlu diajarkan pada anak kita agar dia bisa lebih qanaah, lebih tawakal terhadap apa yang kemudian Allah takdirkan, sehingga dia tidak mudah jadi orang-orang yang kecewa ketika mendapatkan sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya gitu kira-kira ya, untuk anak berusia 7 tahun agar anak kita kuat. Nah, anak ini juga tadi disampaikan oleh Bunda Yuki, mereka itu kan suka dengan rutinitas, suka dengan terstruktur, suka dengan yang terjadwal, suka dengan aktivitas yang kemudian rapi begitu. Nah, ini kesempatan bagi kita, mulai anak umur 7 tahun, mulai diajarkan tentang sesuatu yang disiplin, karena memang mereka sedang suka untuk sesuatu yang berhubungan dengan disiplin. Nah, orang tua perlu hadir juga dalam hari-hari anak untuk menjadi orang tua yang konsisten. Ya, ketika kemudian anak menyukai sesuatu yang disiplin, orang tuanya ternyata tidak konsisten, inilah nanti fasenya yang akan terlewat. Jadi saat anak kita 7 tahun, kita perlu mengimbangi, karena mereka lagi suka dengan sesuatu yang teratur, kita imbangi juga dengan konsisten, dengan membuat peraturan-peraturan dan menjalankannya sesuai dengan apa yang kita sepakati. Di sini tempat untuk kemudian mengajarkan kedisiplinan bagi anak-anak kita. Gitu, mudah-mudahan dari sharing-sharing kita tentang perkembangan usia anak, mudah-mudahan kita punya cara terbaik untuk membersamai tumbuh kembang anak kita sesuai dengan usianya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like kalau Anda suka video ini. Anda boleh share juga ketika menurut Anda video ini bermanfaat, dan pastikan tekan tombol subscribe-nya untuk berlangganan dan mendapatkan video-video parenting kita berikutnya. Sampai jumpa di video yang lain, kita akan bahas tentang usia-usia yang lain dari anak kita agar kita jadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.